Pada malam hari ini kita kembali lagi mengadakan webinar yang diadakan oleh Sahabat Teknologi Provinsi Jambi untuk seri kedua, Bapak dan Ibu. Salam dan bahagia, salam sejahtera, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Leonardo Sejabat, saya Duta Teknologi Provinsi Jambi tahun 2018, Bapak Ibu. Di sini yang saya hormati Ibu Emilia, Ibu Reti, Ibu Nuraidatus, dan Ibu Ruth yang menjadi Sahabat Teknologi tahun 2024 yang menyelenggarakan kegiatan webinar berbagi ini. Jadi di sini Bapak Ibu sedikit saya menyampaikan bahwa pada pertemuan ini juga saya mengenal banyak-banyak orang hebat ya. Ada Bu Desmir, ada Ibu Rifa, ada juga sahabat teknologi yang lain, Ibu Vicky, kemudian juga Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat berjumpa Bapak Ibu dalam pertemuan webinar pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, kegiatan webinar ini adalah tujuannya berbagi Bapak Ibu ya. Berbagi merupakan salah satu kegiatan sahabat teknologi di level 4. Jadi Bapak Ibu sahabat teknologi ini adalah 31 di Provinsi Jambi yang sudah menjadi sahabat teknologi, dan ini mulai penyaringannya dari 1.500-an peserta dari Provinsi Jambi saja, dan terpilihlah 31 sahabat teknologi yang saat ini sampai di level 4 begitu Bapak Ibu. Jadi hanya dari kegiatan malam hari ini terjadilah kegiatan berbagi yang dilaksanakan oleh sahabat teknologi. Kebetulan dalam satu tim itu ada Ibu Emilia, Ibu Reti, Ibu Nuraidatus, dan Ibu Ruth pada malam hari ini. Ibu Nuraidatus Sadia, kepada Ibu saya persilahkan. Oke, baik Ibu Reti, terima kasih. Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Jelas Bu. Oke, terima kasih. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan pantun ini dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Negeri Jambi, negeri yang indah. Cakep. Sungai terpanjang, namanya Batanghari. Perkenalkan, saya Nuraidatus Sadia, sahabat teknologi Jambi dari Kabupaten Batanghari. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan webinar pembatik dari sahabat teknologi Jambi. Ini adalah seri keduanya Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan ini pembatik level 4 ya Bapak Ibu. Sambil saya izin share screen Bapak Ibu ya. Orang ngomong jangan. Apakah slide saya sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu. Oke. Sudah Bu. Iya, izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuraidatus Sadia. Saya adalah guru kelas di SD Negeri 34 Strip 1 Teratai, Kecamatan Merabulian, Kabupaten Batanghari. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan media pembelajaran yang telah saya buat kemarin. Ini adalah sebagai tugas level 3, itu adalah media pembelajaran interaktif dengan Canva sebagai langkah yang pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, jadi untuk sebelum kita memasuki materi ya Bapak Ibu, izinkan kita bermain sebentar nih Bapak Ibu, mau ya? Jalan. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu kita main tebak-tebakan dulu nih. Boleh jawabannya Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Oke. Ayo silakan Bapak Ibu.
Kira-kira apa ya ini ya? Kita refreshing dulu. Oh, Ibu Ruth pertama ini ya. Kita lihat tulisannya. Oh, ada tendangan. Oke, yang lain Ibu Reti. Wah, sama ya. Iya. Yang lain Bapak Ibu? Apakah sama? Oh, iya. Oke. Kita lihat di jawabannya Bapak Ibu. Apa nih jawabannya nih? Ada tenda dengan tangan, tapi T-nya di strip gitu ya. Iya, betul. Jawabannya adalah tendangan ya Bapak Ibu. Oke, siap. Fokus lagi Bapak Ibu ya. Siapa kira-kira nih yang pertama ini nanti ya? Oke. Oke, siap Bapak Ibu. Silakan diketikkan nih. Iya. Apa ya kira-kira ya? Oh, ada tanda tangan ini tadi ya. Jawabannya betul tendangan. Ayo Bapak Ibu, ini kira-kira apa nih? Ayo, mana ini yang pertama chatnya nih, nulis di chat. Oh, Ibu Ruth, nomor 1 lagi. Pelangi, pelangi. Iya. Iya nih. Oke. Apa ya kira-kira jawabannya? Bapak Ibu yang lain mudah-mudahan udah jawab ya. Mungkin walaupun nggak sempat nulis di chat. Nah, tapi mudah-mudahan semua ikut menebak nih ya. Refreshing dulu sebentar sebelum kita masuk materi ya. Oke, kita lihat jawabannya apa ya. Nah, betul Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita yang sudah menebak dengan benar. Jawabannya adalah pelangi. Boleh kasih emotikonnya Bapak Ibu. Wah. Oke, selanjutnya nih ada lagi nih Bapak Ibu. Siapa yang pertama ini ya? Oke, Bu Urut nampak ini gercep nih ya. Nomor 1 terus nih ya. Oke, silakan yuk kita tebak ini apa ya. Nah, ada 4 gambar ini. Apa kira-kira ya? Tunggu nih. Ayo Bapak Ibu. Adakah yang dapat jawabannya? Apa ya kira-kira? Wah, melintas negara. Apa lagi ya? Yang lain yuk. Ibu Emilia nih udah dapat katanya melintas negara. Apakah Bapak Ibu yang lain ada punya jawaban yang lain? Saya tunggu. Ada hadiahnya nggak Bu kata Pak Kemas hadiahnya. Door prize-nya ya Pak. Nah, ada titik-titik negara nih. Aduh, apa ya kira-kira? Ayo dilengkapi nih Bu Rifa. Titik-titik negara, iya Bu, betul. Dikit lagi Bu. Yang tengah itu yang gambar 5 itu apa ya kira-kira Bu ya? Ada generasi Pak Aswansa. Oke. Gimana Bapak Ibu? 1 menit lagi saya tunggu nih. Apa kira-kira ya? Titik-titik negara Ibu Ruth. Ini yang Pak Rifa nih, dikit lagi Pak. Yang 5 ini apa? Ibu ya, Ibu Rifa. Nah, dikit lagi tuh. 5-nya ini apa ini? P dicoret. Nah, dikit lagi. Melintasi. Oke. Aduh, gimana ini? Oke. 1 menit sudah berlalu ini. Sepertinya yang ketiga ini agak kompleks ya, karena 4 gambar nih. Nah, kita lihat sama-sama yuk Bapak Ibu. Apa ya jawabannya ya? Iya, adalah mancanegara Bapak Ibu. Jadi 5 yang tadi tuh
5 panca ya, jadi P-nya dicoret jadi mancanegara. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah ice breaking sebentar. Nah, jadi saya lanjutkan untuk memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan. Sebelumnya ini Bapak Ibu, apakah slide saya berjalan Bapak Ibu? Sudah berganti slide? Ada gambar ini ya Bu, Bapak Ibu? Ada. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat, boleh. Kira-kira apa ya perbedaan dua gambar ini menurut Bapak Ibu nih? Ada gambar sama ibu-ibu dengan anak ini, apa kira-kira? Iya, yuk boleh Bapak Ibu pendapatnya dituliskan di kolom chat. Apa perbedaan dari gambar tersebut ini Bapak Ibu? Atau ada yang mau menyampaikan secara langsung, boleh kita buka mic-nya. Oh, ini Ibu Rifa nih di kolom chat sudah bilang, anak dulu disuruh pulang dari rumah, anak sekarang disuruh keluar rumah untuk bermain. Ya Ibu ya, anak sekarang ini kebanyakan mainnya, hobinya di dalam aja, malas keluar. Ibu Maria Ulfa ini menjawab ada perbedaan anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang. Iya, kira-kira, ayo pendapatnya lagi Bapak Ibu, kira-kira apa ya bedanya lagi ya? Ada Ibu Shirley, mungkin mau bicara, coba gimana caranya? Mengizinkan untuk bicara. Oh ini Bu Rifa, anak dulu main bola, anak sekarang main HP gitu ya. Yang satu nyuruh masuk belajar dan yang satu lagi suruh keluar kalau bermain ya. Kata Zeli, anak sekarang lebih asik dengan gawe ketinggalan main di luar rumah. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Dulu anak lupa waktu karena main di luar, sekarang lupa waktu karena main HP. Nah, ini oleh Ibu Nuriana. Oke. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi teknologi itu anak sekarang ini tidak bisa lepas dari teknologi tersebut. Kalau dulu nyuruh anak masuk ke rumah karena dia asiknya main di luar. Nah, suruh ini habis main bola suruh masuk ke rumah gitu ya. Kalau sekarang asik mainnya tuh dengan gadget, asik main HP, tidak mau keluar bersosialisasi. Nah, ini Bapak Ibu implikasinya ke sekarang bahwa teknologi itu tidak bisa terpisahkan dari siswa kita. Jadi anak-anak sekarang itu memang sudah dunianya dengan gawe atau teknologi. Nah, jadi di sini apalagi dengan media sosial ini Bapak Ibu. Dengan media sosial seperti ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, TikTok gitu ya. Jadi media sosial ini membuat durasi fokus siswa ini makin singkat. Kalau misalnya implikasinya ke pembelajaran, kalau kita berikan pembelajaran dengan cara ceramah saja, maka nanti pasti siswa itu cenderung mudah bosan. Nah, karena siswa itu sudah terlalu sering dia melihat video-video pendek seperti di Instagram ada Reels gitu. Sudah sebentar bos scroll lagi gitu kan. Jadi durasi fokus siswa itu singkat. Nah, di YouTube juga ada YouTube Short. Kemudian di TikTok apalagi kan memang video pendek. Di Facebook juga ada Reels. Nah, jadi ini semakin membuat tantangannya sehingga siswa kita fokus dalam pembelajaran di kelas itu sulit ya. Berapa lama biasanya Bapak Ibu kira-kira nih anak bisa bertahan dengan fokusnya nih yang Bapak Ibu rasakan? Mungkin di sini Bapak Ibu guru yang pengalamannya nih. Nah, jadi fokus siswa itu paling sebentar ya. 10 menit itu sudah paling lama mungkin anak sekarang itu dia bisa fokus. Nah, maka Bapak Ibu implikasinya yaitu di situasi yang terjadi sekarang, terutama yang saya alami karena saya ini mengajar di kelas 3 ya Bapak Ibu, di kelas 3 SD. Nah, itu adalah tahapannya memang
situasinya anak senang bermain gitu ya. Jadi situasinya sekarang ini teknologi itu tidak bisa terpisahkan dari kehidupan siswa masa kini. Kemudian pembelajaran konvensional cenderung membosankan. Konvensional di sini adalah pembelajaran misalnya dengan ceramah saja gitu. Walaupun tidak mengatakan bahwa ceramah saja itu buruk gitu ya Bapak Ibu ya, karena diperlukan juga ceramah, apalagi sebagai guru pasti harus ada ceramahnya setiap hari gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi siswa itu sulit memahami konsep abstrak Bapak Ibu. Jadi apalagi memang kelas 3 atau kelas sekolah dasar itu tahapannya namanya tahapan konkret gitu ya, operasional konkret. Jadi kalau dia dengan konsep yang abstrak, kita hanya bilang saja, misalnya ini dalam pembelajaran IPAS nih ada simbiosis misalnya, simbiosis makhluk hidup, hubungan antara kerbau dengan burung jalak itu adalah simbiosis mutualisme gitu. Kalau hanya kita bilang saja, maka siswa itu pasti bertanya-tanya, mungkin dia nggak tahu burung jalak itu yang seperti apa gitu ya, mungkin dia nggak tahu kerbau itu yang seperti apa gitu. Nah, jadi sebagai guru maka ini tantangan yang kita hadapi sekarang. Nah, ini situasinya. Nah, maka tantangannya seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menciptakan pembelajaran interaktif yang berpusat pada murid? Nah, jadi kita sesuaikan pembelajaran kita dengan zamannya siswa sekarang gitu. Kemudian ketersediaan perangkat. Nah, ini sama-sama tantangannya Bapak Ibu. Kami di sekolah itu juga perangkat IT TIK belum memadai juga. WiFi sudah ada gitu, tapi di kelas itu belum bisa sampai, hanya di kantor saja. Jadi saat pembelajaran paling untuk TIK misalnya membutuhkan kuota dari handphone pribadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian membawa handphone itu juga belum maksimal juga kalau ini. Soalnya kalau SD ini kalau membawa handphone tiap hari agak sulit juga gitu. Nanti anak itu malah merengek minta orang tuanya untuk untuk beliin HP gitu ya. Padahal kita ya kalau usia SD itu enggak boleh terlalu banyak dengan handphone gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi menghadapi tantangan ini salah satu inovasi yang saya lakukan itu adalah dengan penerapan namanya media pembelajaran interaktif. Nah, MPI. MPI yang saya buat ini dengan Canva, yang telah saya buat untuk tugas di level 3 kemarin itu adalah materi pembelajaran IPAS tentang simbiosis makhluk hidup. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru mendengar MPI itu apa gitu ya. Nah, tadi sudah diuraikan sedikit oleh Pak Leo tentang MPI ini. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, jadi apa itu MPI? Jadi MPI itu adalah pengertian dari multimedia atau media pembelajaran interaktif. MPI merupakan bentuk media yang menggabungkan banyak unsur seperti teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video dilengkapi dengan alat pengontrol sehingga murid atau pengguna dapat memilih proses selanjutnya secara aktif dan mandiri untuk dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Nah, jadi seperti aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi anak itu bisa memilih sendiri tombol-tombol navigasinya, ada tombol-tombol navigasinya. Ini yang contohnya ini. Mana dia? Nah, di sini jadi ada klik start. Nah, nanti start ini kalau kita klik ini dia akan menuju ke halaman selanjutnya gitu ya. Seperti ibaratnya seperti games gitu, tapi bedanya di sini kalau MPI ini bisa kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita gitu. Kita buat sendiri gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini tadi. Nah, dalam media pembelajaran interaktif itu ada beberapa unsurnya Bapak Ibu. Yang pertama mengandung pembelajaran. Jadi gamenya berbeda dengan game yang siswa kan. Kalau siswa mungkin yang hobinya main PUBG atau main Free Fire gitu ya. Jadi kita kasih gadgetnya itu dengan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian
media pembelajaran interaktif itu adanya multimedia. Jadi dia tidak hanya berbentuk teks atau tulisan saja, tapi ada audio, ada gambar, ada animasinya, ada videonya. Kemudian interaktivitas. Nah, jadi interaktif di sini maksudnya siswa itu bisa bereaksi dan merespon dari media pembelajaran tersebut. Dan konvergensi media ini ada audio, visual, dan animasinya gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apa sih manfaat media pembelajaran interaktif? Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran interaktif itu siswa lebih antusias atau tertarik untuk belajar. Kemudian mempermudah pemahaman, seperti tadi bahwa konsep-konsep abstrak itu sulit dipahami kalau hanya dengan kata-kata. Jadi dengan media pembelajaran interaktif ini, anak bisa melihatnya langsung, bahkan bisa berinteraksi gitu. Kemudian membuat pembelajaran lebih aktif. Jadi siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana sih tahapan dalam membuat multimedia pembelajaran interaktif ini? Jadi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ada 3 tahapannya, yaitu tahapan praproduksi, kemudian tahapan produksi, dan pasca produksi. Nah, apa itu praproduksi? Apa saja yang perlu kita perlukan? Mari kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Nih, dalam praproduksi ini Bapak Ibu, jadi kita menentukan sasaran MPI, jenjangnya yang kita ajar kelas berapa, siswanya, kemudian semester berapa gitu. Jadi kita tentukan dulu nih, kita mau memilih topik apa. Misalnya kalau yang saya buat tadi, itu adalah untuk IPAS kelas 3, materinya tentang hubungan yang unik antara makhluk hidup atau simbiosis gitu. Nah, setelah kita menentukan topik, kita pilih cukup 2 atau 3 indikator saja. Jadi tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, karena nanti kalau banyak sulit juga nanti memahaminya. Kemudian setelah itu kita cari materinya dengan berdasarkan silabus pembelajaran. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan nih, udah tahu materinya apa yang mau kita sampaikan, kemudian aset-asetnya atau gambar-gambar yang kita inginkan itu kita sudah menyetingnya, barulah kita masuk ke tahap produksi. Nah, jadi produksi MPI yang saya buat ini adalah dengan Canva Bapak Ibu. Sederhana saja sebenarnya, bisa kita menggunakan Canva. Mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar ya dengan Canva ya. Nah, jadi bisa kita gunakan dengan Canva. Ini tips dalam produksinya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama pilih judul yang menarik. Jadi judulnya menarik, kemudian bahasanya itu visual. Jangan terlalu panjang-panjang karena dia supaya menarik. Jangan kita buat pengertian panjang gitu ya. Kemudian gunakan bahasa yang singkat, interaktif, dan berikan contoh-contoh. Kemudian, nah ini komponen-komponen dalam media pembelajaran interaktif. Jadi dia berbeda Bapak Ibu dengan PPT yang biasa, PowerPoint itu. Jadi dia ini interaktifnya ada judul, kemudian ada tujuan, ada uraian materi, ada latihan atau tes, kemudian kreator ini adalah kita yang membuatnya atau pengembangnya, dan referensi. Referensi ini bisa kita ambil misalnya dari buku sumbernya kita ngambil materinya sumber apa, misalnya buku teks kurikulum merdeka gitu ya. Nah, itu kemudian, nah seperti ini nih tampilannya Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa saya contohkan ini ya, apa namanya, caranya gitu ya. Ini soalnya beda pakai Canva ini. Nah, jadi di dalam MPI yang kita bikin itu, halo Bapak Ibu, apakah masih berjalan suara saya? Masih. Nggak salah di sini. Ini oke. Nah, jadi di sini Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Terima kasih. Mungkin sinyalnya agak kurang ini nih, macet-macet. Nah, jadi ini tampilan dari MPI yang saya buat ini. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian materi, profil pengembang, panduan, dan kuis. Nanti ini kalau kita klik Bapak Ibu, kita klik satu-satu itu langsung, misalnya kita klik tujuan. Nah, jadi di tujuan pembelajaran ini dia akan ke tujuan gitu ya, ke panduan. Jadi itulah interaktifnya. Jadi siswa itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau dia materi ini belum paham, dia bisa ulang lagi, dia bisa baca lagi gitu. Kemudian kalau kuis misalnya, ini ada soal-soal nanti yang kita buat, itu kalau kuisnya
belum benar itu dia bisa mengulang lagi. Itulah interaktifnya Bapak Ibu, seperti aplikasi lah gitu ya. Oke, kemudian nah kalau kita membuat MPI ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu tata letaknya. Jadi usahakan tampilan itu terlihat gitu. Kemudian ini tipografi itu tulisan. Kalau seperti ini yang sebelah sini ini kan nggak nampak ini ya tulisannya ini. Nah yang ini tipografinya yang X ini kan ini nggak nampak. Nah yang centang yang hijau seperti ini itu baru bisa terbaca. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian navigasi. Nah jadi di dalam MPI itu bedanya dia ada tombol-tombol navigasi. Kalau PowerPoint biasa atau PPT itu kan tidak ada tombol navigasinya. Kemudian pemilihan warnanya juga yang bisa terbaca gitu ya Bapak Ibu. Nah setelah kita membuat tahap produksinya, kita produksinya itu menggunakan Canva. Mungkin ada sharing, saya share screen. Gimana caranya ini? Apakah terlihat Bapak Ibu ganti ke Canva? Belum, Bu. Ya, masih yang di slide tadi ya. Apa saya stop dulu ya yang ini ya? Iya, Bu, stop dulu. Stop dulu Ya, saya baru. masuk lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Kita bikinnya ini dengan Canva saja. Jadi seperti slide presentasi itu Bapak Ibu. Nih ada halaman judul. Nanti yang membedakannya dengan dengan PPT biasa. Kalau di sini itu ada namanya klik tautan. Jadi cara membuatnya kita klik gambarnya, nanti klik kanan. Karena ini sudah ada tautannya ya. Jadi nah coba saya hapus dulu biar Bapak Ibu nanti di Canva boleh mencoba-cobanya. Seperti ini. Kita hapus dulu. Nah, jadi sudah kita dapat tombol navigasi ini yang namanya tombol navigasi tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi tombol navigasinya itu nanti kita beri tautan kita linkkan ke slide selanjutnya. Misalnya nih kita di halaman awal nih mau mengklikkan ke kita start. Berarti start kita mulai di halaman utama ini, di menu utama ya, yang ada ininya ya. Nah, jadi kita klik ini, kita klik kanan, kemudian kita klik tautan. Nah, kita pilihlah yang kita tuju. Nah, sehingga dia muncul di sini. Nanti kalau kita klik di sini, dia akan menuju ke sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Misalnya nih kuis. Nah, kuis nanti dia akan menuju ke soal yang kita buat. Nah, ini soal ini misalnya nih kita pilih soal 1 gitu ya atau soal 2 lah ya. Soal 2, dia akan pergi ke soal kedua. Nah, itu jadi caranya membuat dengan tautan Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di video yang membedakan lagi di sini, ini untuk di materinya kita ada 2, ada uraian materi, ada video pembelajaran. Nah, untuk membuat video pembelajaran ini Bapak Ibu, nah jadi di Canva itu di MPI-nya ini bisa langsung videonya itu terputar gitu nanti. Nah, kalau sudah kita buat, kita rancang Bapak Ibu, kita tinggal bagikan saja. Di sini nanti ada pilihannya ini situs web gitu ya. Nah, situs web tinggal kita publikasikan aja. Ini karena sudah saya publikasikan, jadi tulisannya di sini publikasi ulang gitu ya. Nah, kalau misalnya belum, nanti tinggal publikasi saja gitu ya. Nah, kita publikasikan. Kalau sudah ini selesai kita publikasikan, baru kita bisa bagikan linknya Bapak Ibu. Di sini tinggal kita salin, bisa kita praktek kita kirimkan nanti lewat WA atau lewat apa gitu yang dengan bisa digunakan oleh siswa gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke slide dulu.
Oke, jadi setelah tahap tadi Bapak Ibu, apakah slide saya sudah nampak Ibu? Nampak. Oke, nah setelah kita memproduksi tadi dengan Canva tadi, kita pasca produksinya yaitu ada 3 tahap ini Bapak Ibu, yaitu testing. Testing itu maksudnya kita coba dulu, sudah berjalan apa belum navigasinya, seperti itu ya. Jadi kita tes dulu, sudah benar atau belum sesuai yang kita inginkan gitu ya. Kalau sudah, baru kita pendistribusian. Pendistribusian ini bisa kita gunakan linknya tadi, kita salin link, nanti kita kirim ke WA group gitu ya. Kemudian penggunaan. Nah, seperti apa sih penggunaannya? Jadi kita bisa gunakan sebagai media pembelajaran. Nah, ini karena keterbatasan gadget ini Bu di sekolah saya, jadi siswa itu tidak membawa HP satu-satu ya, ini mana yang ada saja. Jadi dia bisa berkelompok begitu, dia berkelompok sambil melihat materi tersebut. Nah, sambil melihat, jadi lebih interaktif. Nanti ada ketua kelompoknya atau temannya yang memilih mana navigasinya nih, nah, sambil mengerjakan seperti itu. Nah, itu yang pemanfaatannya di dalam kelas. Jadi siswa itu interaktifnya terlibat langsung gitu. Nah, jadi hasil refleksi hasilnya itu peningkatan pemahaman, kemudian siswa dengan aplikasi ini tadi bisa mengulang materinya di rumah Bapak Ibu. Kita kerjasama dengan orang tua, kita kirimkan lewat grup paguyuban gitu ya, lewat grup paguyuban kelas. Nah, jadi kita meminta bantuan orang tua supaya anak ini mengulang materinya di rumah. Kemudian dengan menggunakan MPI ini juga keterlibatan aktif dari siswa. Siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian meningkatkan motivasi belajar siswa juga. Mereka lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, terima itu Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya kita di sesi diskusi. Mungkin demikian yang bisa saya bagikan dengan praktik baik yang telah saya lakukan. Untuk tutorial atau apa, kalau kita misalnya bisa sharing lagi dalam pembelajaran yang berikutnya, bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Oke, saya akhiri lagi dengan pantun Bapak Ibu ya. Oke, ke Muara Bulian membeli selasih. Santai sejenak minum es kelapa. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Eti, silakan. Baik Ibu, terima kasih pemaparan berbagi praktik baik yang sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu masih semangat untuk mengikuti webinar kita malam hari ini. Karena masih yang angkat tangan banyak Ibu Nurhayani Ritonga. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi alhamdulillah yang sangat bagus malam ini. Terima kasih untuk narsum yang luar biasa telah memaparkan materinya. Ini Bu, saya tertarik dengan MPI-nya, yang mana saya kemarin ikut juga pembatik, tapi alhamdulillah cuman sampai level 2 Bu yang lulus. Level 3-nya sepertinya tidak lulus di MPI-nya gitu loh Bu. Seperti MP yang telah diterangkan, yang dibawakan oleh Ibu Nuraidatus Sa'dia tadi, saya sangat menarik. Saya guru TK Bu, saya kepala TK. TK Negeri Seridadi Bu. Ibu Nuraida di SD 34 ya Bu ya? Iya Bu, di Teratai Bu. Ya, berarti gurunya Ibu Rini Astuti. Iya Bu Rini, itu kawan saya. Saya untuk kita membuat MP itu Bu, berarti kita videonya itu langsung di situ di Canva itu dibuat, atau kita buat dulu tersendiri videonya baru nanti masuk ke Canva, bagaimana Bu? Oh gitu ya Bu.
Boleh langsung saya jawab, Ibu Renti? Ya. Boleh Ibu, langsung silakan. Biar interaktif gitu. Ini Bu, yang saya bikin itu di Canva Bu. Kalau videonya itu kita ambil dari YouTube Bu, karena video pembelajaran tidak saya buat sendiri, itu materi videonya saya cari di YouTube. Jadi linknya itu yang kita masukkan ke Canva itu Bu. Pakai ada caranya itu di bawah itu embed namanya Bu. Mungkin bisa saya share screen, mana ya? Ini Bu. Nah, jadi ini Bu ya. Nah, di sini di video ini kan kalau untuk MPI itu ada interaktifnya, materinya di sini misalnya ini ada uraian materi dan video. Jadi untuk videonya ini caranya kita bikin slide saja nih, misalnya saya contohkan. Nah, jadi di sini Bu ada nih aplikasi gitu. Kan ada kemarin itu embed bacaannya, kita cari aja di sinilah. Nah nih Bu, ada embed nih. Embed. Mana dulu? Nah, kita pilih nih, nanti akan keluar nih, ada YouTube, ada ini ya, kita pilih aja YouTube-nya ini Bu. Nah, jadi dia akan di sini. Jadi ini yang dari dia kita ganti linknya Bu. Kita buka YouTube kita. Misalnya cara saya cari dulu link dari YouTube. Saya tadi tentang apa tadi? Simbiosis misalnya. Simbiosis. Taruh. Nah, jadi kita kopikan linknya ke sini. Nah, tinggal diganti saja linknya ini, Bu, dengan link dari YouTube itu. Selesai. Nah, jadi ini yang dari YouTube-nya, Bu. Nanti bisa di sini. Gitu aja. Nih, seperti itu aja, Bu. Berarti sudah ada di YouTube kita dulu gitu ya, Bu ya? Ya, kan kalau yang untuk tugas level 3 kemarin nggak harus kita video dari YouTube, yang ada juga nggak apa-apa gitu. Seperti itu, Bu. Sebenarnya kalau